Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhasa. Okay, today we have to study this topic. Why should we meditate? There's a question. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus bermeditasi. Many people come to Dhammasari to meditate, right? Why you are meditating now? Ya, banyak orang datang ke Taman Sari untuk belajar meditasi, tapi kenapa kita belajar meditasi? Have you ever reflect on question like why should we eat or why should we take medicine? From the birth until the death, we do perform million of the action, but hardly we reflect ourselves upon them and ask, why should we do it? Ya, jadi saya mau bertanya, apakah kita pernah merenungkan ya pertanyaan seperti kenapa sih kita harus makan, kenapa sih kita harus minum obat gitu ya. Jadi dari lahir sampai tua kita melakukan berbagai kegiatan, aktivitas dan segala jenis lain-lainnya, tapi kemungkinan kita jarang sekali merenungkan kepada diri kita sendiri ya. Kenapa sih kita melakukan semua hal itu? Today, why should we take photo? Ya, hari ini juga mungkin pertanyaannya adalah kenapa tadi kita harus ambil foto? Some people already married, right? Why should I marry? you asking or you are say or not? Some married people. Ya, beberapa orang ingin menikah, mereka pernah nggak mereka bertanya, kenapa sih saya harus menikah? I also ask, why should I order as man now? Ataupun bagi yang ingin ditabis menjadi biku, jadi dia mungkin harus bertanya, kenapa sih saya harus ditabis menjadi biku? Right? Is it to get food? Apakah karena biku mudah dapat makanan? Okay, I think most of us just doing things as a habits. We all have our daily routine, right? Right? Ya, jadi saya berpikir bahwa kemungkinan kita banyak melakukan hal-hal tertentu itu hanya karena kebiasaan saja gitu ya. Jadi kita semua punya yang namanya rutinitas sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari. We mostly just follow them without understanding the logical reason or the benefit of doing those things. Jadi biasanya kita melakukan sesuatu, rutinitas kita itu kadang kita hanya melakukan saja, ikut-ikutan saja ya, tanpa mengerti sebenarnya apa sih alasan ataupun manfaat kita melakukan hal-hal tersebut. But as man, because according to the Buddha teaching, we always reflect ourselves on the reason and the benefit before we doing things. Ya, tapi sebagai biku, biasanya para biku itu harus merenungkan alasan ataupun manfaat dari sesuatu yang akan kita lakukan ya sebelum kita melakukan hal tersebut. Ini adalah sesuai dengan instruksi dari Buddha. Even we use a four requisite, right? Road, food, dwelling place, medicine. Always we reflect. This reflection is a purpose or reason, benefit or using those requisites. Ya, jadi para biku juga ketika menggunakan 4 kebutuhan pokok ya, yaitu adalah jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, mereka harus merenungkan terlebih dahulu hal tersebut. Apa sih alasan kita memakai hal tersebut dan apa sih tujuan kita memakai hal tersebut? Yeah. Menunjukkan dengan bijaksana. Ya. Saya menggunakan makanan, etc. like that. This called pacawakana. For example, before we eat, we know why should we eat, right? We eat. Always we reflecting wisely and use the answer, etc. like that. Ya, jadi sebelum misalkan kita menggunakan 4 kebutuhan pokok ya kita merenungkan terlebih dahulu itu disebut sebagai pacawekana ataupun merenungkan dengan bijaksana. Jadi setiap kali kita misalkan sebelum menggunakan makanan kita merenungkan dengan bijaksana saya menggunakan makanan bukan untuk ini bukan untuk itu dan sebagainya. Okay, everybody chant only just Pali. Ya, mari baca palinya sama-sama ya. Pati Sengka Yonisa Veda Vadam Vedi Sevami Neva Dawaya Namadaya Namadanaya Navibhusanaya Yava Deva Imasa Kaya Satitiya Yavanaya Viesu Bharati Yamajariya Nugaya
Iti Purana Vedana Vadiyakami Navaja Vedana Naupadisami Yadaraja Me Bhuvisati Anavejata Java Iharoja Sadhu Sadhu. You already know the meaning, right? So in the same way, rose, dwelling place, and medicine also, we all every day we reflect. No? Ya, jadi setiap kali kita menggunakan misalkan makanan ya, kita harus merenungkan seperti itu. Kita harus mengerti arti dari perenungan yang tadi. Begitu juga ketika kita merenungkan menggunakan kebutuhan yang lain seperti pakaian, tempat tinggal ataupun obat-obatan, kita harus terlebih dahulu merenungkan alasan maupun manfaat dari kita menggunakan hal tersebut. So if you also just reflect yourself on the purpose of doing things by questioning yourself, everything, why should I do this before doing? No, you should reflect. No? Then you will understand that you do things just to get some benefits. No? Ya, jadi kalau kita sebenarnya merenungkan pertanyaan yang pertama ya, jadi pertanyaan tentang alasan kita melakukan sesuatu, ketika kita bertanya pada diri kita, kenapa sih kita harus melakukan ini gitu ya? Biasanya jawaban dari pertanyaan itu adalah untuk mendapatkan suatu manfaat. If you really analyze this, you may find that the benefit also could be divided into the three groups. Ya, kalau kita menganalisa lebih lanjut lagi jawaban yang tadi, maka kita akan bisa menemukan bahwa manfaat yang kita cari itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 jenis. Number one, to get rid of some undesirable or unwanted or unpleasant thing. To get rid of, number one. Jadi alasan pertama, manfaat yang kita cari yang pertama adalah untuk menghancurkan ataupun menyingkirkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan ya. For example, you may take food to get rid of hunger. You may sleep to get rid of the tiredness or to get rid of sleepiness. You may take medicine to get rid of the disease. Nah, contohnya misalkan kita makan, tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu adalah kita menghilangkan rasa lapar ya. Ataupun kita tidur, tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat untuk menghilangkan rasa capek dan lelah ataupun rasa ngantuk ya. Begitu juga ketika kita makan obat-obatan, tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat untuk bebas dari penyakit. Number two, to gain some desirable or to gain some wanted, some pleasant things. Number two. Ya, manfaat kedua yang biasanya kita cari itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan ya, ataupun sesuatu yang kita sukai. So you may watch the movie or listen to the music to have some the entertainment. You may do some yoga exercise to keep the body healthy. You may acquire properties like house, motor, vehicle, modern electronic device, iPhone, etc., iPhone, iPad, to make your life more comfortable. Ya, jadi contohnya misalkan kita pergi ke bioskop ataupun setel musik, setel lagu ya, itu tujuannya misalkan untuk mendapatkan rasa bahagia, rasa happy, rasa enjoy ya, ingin pertunjukan gitu ya. Ataupun kita misalkan kita olahraga, yoga ataupun nge-gym gitu, tujuannya adalah untuk membentuk badan ataupun untuk menjaga agar tubuh ini tetap sehat ya. Ataupun misalkan kita membeli rumah, motor, tempat tinggal ataupun gadget-gadget lain, itu tujuannya misalkan kita ingin mungkin lebih dikenal ataupun ingin hidup kita menjadi lebih nyaman dan lebih mudah. So number one, to get rid, undesirable. Number two, to gain, desirable. No, to get rid, undesirable. To gain, desirable. Number three, to achieve the goal. Ya, jadi tadi manfaat yang kita cari biasanya pertama adalah untuk menghilangkan ataupun menyingkirkan hal yang tidak kita sukai ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan hal yang kita sukai. Yang ketiga adalah untuk mencapai suatu tujuan. For example, you may study hard and pass exam to get a good job as your final goal, no? Or you may keep the training yourself on the sport activity with the goal of achieving on Olympic records. No? Ya, jadi contohnya misalkan kita berusaha keras ya, belajar keras, belajar mati-matian
dan mengikuti ujian sana sini tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi tujuan utamanya adalah mendapatkan pekerjaan yang baik. Ataupun misalkan kita berlatih sungguh-sungguh, latihan tiap hari, latihan lari ya tiap hari, tujuannya adalah untuk ataupun olahraga tiap hari tujuannya adalah biar kita bisa mendapatkan rekor medali ataupun rekor memecahkan rekor dunia mungkin gitu. So conclusion, we do things to get the benefits. No? Ya, jadi intinya adalah kita melakukan sesuatu itu pasti pasti ada tujuannya, pasti ada manfaat yang kita ingin dapatkan. So today the motto is about why should we meditate. During the Dhamma talk, you will understand that the reason behind meditation also related to the benefits. No? Ya, jadi today Dhamma Talk hari ini adalah tentang kenapa kita harus bermeditasi ya. Jadi nanti mungkin selama Dhamma Talk Anda akan bisa mengerti apa ataupun menemukan alasan-alasan kenapa kita bermeditasi ataupun manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita bermeditasi. Meditation also we shall find some kind of grouping or benefit. Number one, to get rid of some undesirable or unwanted things or unpleasant things. For example, to get rid of the bad emotion like the anger, hatred, and jealousy. To get rid of stress and feeling like the worry, greed, and drowsiness. To get rid of the bad thoughts like the revenge. No? Ya, jadi begitu juga ketika meditasi kita sebenarnya sedang mencari manfaatnya seperti yang tadi ya. Pertama adalah untuk menghilangkan ataupun menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya adalah kita bermeditasi agar kita ingin menyingkirkan rasa marah ya, rasa benci ataupun rasa iri hati ya. Ataupun kita ingin menyingkirkan perasaan-perasaan seperti cemas, resah ataupun ngantuk ataupun penyesalan dan sebagainya. Ataupun kita ingin menyingkirkan pikiran-pikiran dendam dan ingin balas dendam gitu. Itu juga misalkan kita ingin menyingkirkan hal tersebut dengan meditasi. Some meditator they meditate to get rid of the disease also. Ya, ada beberapa orang juga belajar meditasi tujuannya adalah untuk menyingkirkan suatu penyakit. Number one to get rid. Number two is that to gain. What to gain? To gain, for example, to have a peaceful mind without stress. To sleep peacefully, be healthy, and work mindfully. To develop good quality like loving kindness, generosity, etc. For improving memory skill, learning ability, concentration, and abstract reasoning. No? For uplifting one's spirit and morals. No? Many gain you can get. No? Ya, begitu juga manfaat yang kedua, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan banyak orang yang belajar meditasi ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan pikiran yang tenang, ya, pikiran yang tanpa stres, ataupun ingin bisa tidur nyaman, tidur tenang, mudah untuk tidur ya, dan juga ingin sehat dan bisa bekerja dengan tenang gitu ya. Ataupun mereka ingin mengembangkan kualitas-kualitas yang baik seperti cinta kasih, kedermawanan dan sebagainya. Ataupun mereka ingin mendapatkan kemampuan belajar yang lebih baik ya. Jadi memori yang lebih baik, kemampuan belajar yang lebih baik, konsentrasi yang lebih baik, ataupun logika yang lebih baik. Ataupun yang kelima misalkan mereka ingin mendapatkan perasaan-perasaan yang menyenangkan gitu. Jadi setelah meditasi mereka berharap perasaan itu menjadi lebih tenang dan nyaman. So meditate to get rid of the stress and to have peaceful mind without stress, right? So therefore, during meditation time, you are stressed more and more, you are meditation wrong maybe. Ya, jadi kata saya tadi kan kita sudah bahas ya. Jadi alasan pertama kita bermeditasi adalah untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti stres, sakit dan sebagainya, dan juga untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, misalkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya. Jadi kalau pas meditasi, kalau kita stresnya malah makin banyak gitu, berarti kemungkinan cara meditasi kita salah, kata saya. So we are meditate, no, to be peaceful, to be happy. No, if not happy, not peaceful, you are meditation wrong. Nah, jadi saya mengingatkan lagi ya bahwa kita itu bermeditasi untuk pikiran yang tenang dan untuk berbahagia ya. Jadi kalau ketika meditasi malah tambah stres, sakit sana sini, itu pasti kemungkinan meditasinya itu salah melakukannya. Number three, to achieve goal. What's the goal? Nibbana, to reach the Nibbana. Full revelation as the ultimate goal. No? Lalu jenis manfaat ketiga yang kita cari adalah untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi misalkan tujuannya adalah untuk mencapai nibbana ya. Ini adalah tujuan akhir umat Buddha, yaitu adalah terbebasnya dari segala jenis penderitaan.
Before we discuss in detail about the purpose, reason, and benefit of meditation, let's try to understand the meaning of the meditation. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang alasan ataupun manfaat kita bermeditasi, mari kita membahas dulu, mencoba untuk mengerti apa sih arti dari meditasi. So in Vietnam, in one the Vihara, Mahayana monastery. So they invite me at that time. I encourage them to meditate 1 hour fast. I think they already know the meditation. After 1 hour finish, they ask me, what is the meditation? They don't know meditation. They know the chanting only. The whole night they chanting. Ya, jadi saya cerita. No meditation. Saya cerita ketika saya di Myanmar ya sedang mengajar Dhamma, pada saat itu sedang mengajar di salah satu wihara Mahayana di Vietnam ya, di Vietnam. Jadi di Vietnam itu lebih banyak wihara Mahayana. Jadi pada saat itu saya mengajarkan meditasi. Jadi saya pikir oke, ya udah kita meditasi dulu 1 jam, baru setelah itu Dhamma talk mungkin ya. Nah setelah 1 jam meditasi, umatnya malah nanya setelah 1 jam setelah selesai ya, meditasi itu apa sih gitu. Kadang mereka tidak tahu meditasi itu ngapain, dan biasanya mereka itu kebanyakan chanting saja, semalaman chanting dan sebagainya. Yeah, the whole life they never had the meditation. Jadi selama hidup mereka tidak pernah tahu, tidak pernah mendengar meditasi itu apa sih sebenarnya. What is a meditation? No? Meditation Pali called bhavana. Bhavana. No? This bhavana comes from the root the bu. No? Bu. No? Bu plus ne plus u plus this feminine gender suffix. So bu plus a become bhava. The a become awa. No? Awa. So bu and a become bhava. Bhava and u change to ana. No? Therefore, bhavana and plus are called bhavana. So this is a grammatical explanation. No? Ya, kalau dalam bahasa Pali, meditasi itu disebut sebagai bawana ya, bawana ya. Jadi kalau secara tata bahasa Palinya, ini secara teknisnya itu akar katanya adalah bu ya. Bu ini artinya adalah untuk mengembangkan ataupun untuk meningkatkan ya gitu. Nah, ini dari akar katanya bu ini lalu ditambahkan imbuhan-imbuhan di belakangnya ya. Dan dari ditambahkan ne, tambahkan yu, tambahkan a ya. Jadi bu tambah ne dia karena suatu aturan tata bahasa dia menjadi buah, jadi buah ya gitu. Lalu ketika ditambahkan yu, bahwa ditambahkan yu, ini karena suatu alasan, suatu peraturan dalam tata bahasa Bali menjadi jadi bawana gitu ya. Lalu ditambahkan a panjang ini untuk imbuhan kata dengan gender feminin ya, menjadi bawana, a-nya a panjang. Tapi ini adalah penjelasan teknisnya ya. Pali definition is bhave titi bhavana. Bhave titi bhavana. No? The word bhaveti comes from the word bhaveti. No? Bhaveti, which means that to increase, to cultivate, or to develop. No? Therefore, the meaning of bhavana is a development. No? Which is translated into English as a meditation. No? Ya, jadi sebenarnya bawana ini adalah kata benda ya. Jadi kalau kata kerjanya itu adalah bahweti. Bahweti artinya adalah meningkatkan ataupun mengembangkan gitu ya. Jadi sebenarnya bawana ini kalau misalkan kita terjemahkan secara langsung itu artinya adalah pengembangan artinya. Jadi tapi kalau secara bahasa Inggris kadang diterjemahkannya sebagai meditasi. Practicing the meditation is not limited to the follower of the Buddha. No? Even the century before the appearance of the Buddha, the practice of meditation was well developed in India. We can find well-renowned teachers during the time of the Buddha who attained the highest exhaustion samadhi. Even our Bodhisattva practice under the two teachers. He learned up to the 7 jhana from Arara Kalama and learned 8 jhana. 8 jhana means the Neva Sinyana Sinyayana. 7 minutes the Akijnayana from the Uddaka Ramaputta. This is Neva Sinyana Sinyana jhana.
Ya, jadi saya sudah mengatakan bahwa berlatih meditasi sebenarnya itu tidak terbatas hanya untuk umat Buddha saja ya. Karena bahkan sebelum munculnya Buddha 2500 tahun yang lalu di India itu sudah sangat terkenal meditasi ini. Jadi banyak orang melakukan meditasi ya. Jadi di zaman itu pun banyak guru meditasi yang selain Buddha itu yang mencapai meditasi tingkat tinggi ya. Jadi disebut juga sebagai samadhi ya. Jadi bahkan pada saat Bodhisatta belum mencapai pencerahan, pada saat itu Bodhisatta juga belajar meditasi dari dua guru lain gitu, yaitu adalah Alaraka Lama dan Udakara Maputa. Dari Alaraka Lama Buddha belajar tentang arupa jana yang ketiga, yaitu adalah jana dengan landasan kekosongan, dan juga dari Udakara Maputa belajar arupa jana yang keempat, yaitu adalah jana dengan landasan bukan persepsi dan juga bukan bukan persepsi. So meditation also, no, we can see samatha bhavana and vipassana bhavana two only, no. Samatha bhavana development of concentration, samadhi. Vipassana bhavana development of the wisdom, panya, no. Ya, dalam bermeditasi sebenarnya yang kita kembangkan, yang kita bawana, yang kita baweti itu hanyalah dua, yaitu adalah pengembangan konsentrasi dan pengembangan kebijaksanaan. Konsentrasi ini dalam bahasa Pali disebut samadhi, kebijaksanaan disebut dalam bahasa Pali sebagai panya. In samatha bhavana, we develop concentration, no. One point is the mind, citta sa ekagata, no. Citta sa ekagata and concentration samadhi are the same, no. No, they are developed concentration based on an object. In Theravada teaching, we have 40 meditation subject, Kamathana, to develop concentration. No? Ya, dan yang tadi yang pengembangan untuk konsentrasi disebut juga sebagai samatha bhawana, meditasi pengembangan ketenangan ataupun konsentrasi ya. Jadi ketika kita melakukan samatha bhawana, itu yang kita kembangkan adalah konsentrasi ataupun keterpusatan pikiran ya. Dalam bahasa Pali adalah citasa ekagata. Jadi untuk mengembangkan itu kita membutuhkan suatu objek untuk kita konsentrasikan ataupun kita arahkan pikiran kepada objek tersebut. Di dalam Buddhisme Theravada ada 40 objek meditasi yang bisa digunakan untuk mengembangkan meditasi ketenangan ini. Objeknya adalah nanti akan dijelaskan oleh Seda. So meditation subject a lot, 40 meditation subject. Now we no need to use all 40, no? Ya, jadi walaupun ini objek yang diberikan oleh Buddha itu ada banyak, ada 40 ya, tapi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan semuanya gitu. 40 is, you can see, Dasa Kasina, 10 Kasina, 10. Dasa Asubha, 10. Dasa Anusatiyo, regulation, Buddha Anusati, Anapanasati, Mananusati, etc. Now, Brahma Vihara, Nita Guna Mudita are 4. No? Aharipiti Gula Senya, no? 1. Four element meditation, Saruddha Dugavadhana 1. Now, 4 Arupa, Immaterial Jhana 4, altogether 40. Jadi 40 objek ini apa saja yang terdapat dalam 40 objek meditasi yang diajarkan Buddha ini ya. Jadi itu terdiri dari 10 objek kasina ya, 10 objek lingkaran. Lalu yang kedua adalah 10 asubha, 10 objek menjijikan ya. Lalu yang ketiga adalah 10 anusati ataupun 10 objek perenungan. Yang selanjutnya adalah 4 objek tanpa batas ataupun 4 objek kediaman luhur ya, yaitu adalah metta, karuna, mudita dan upekha ya. Cita kasih, empati, simpati, dan rasa tenang seimbang. Lalu ada 1 persepsi menjijikan tentang makanan, satu analisa 4 unsur, dan 4 meditasi arupa, meditasi tanpa bentuk. Totalnya 40. So among the 40, no, among the 40, Metta, Karuna, Buddhanusati, Metta, Asubha, Mananusati, called 4 protective meditation. No? Nah, di antara 40 yang dijelaskan tadi, ada 4 meditasi perlindungan ya, yaitu adalah meditasi perlindungan terhadap Buddha ataupun Buddha Nusati, meditasi cita kasih ataupun metta bhawana, yang ketiga adalah meditasi objek menjijikan ataupun asubha, dan meditasi perlindungan terhadap kematian yaitu marana nusati. So every time, no, you can use among the 4, no, any meditation, no, every sitting. Ya, dari 4 objek meditasi ini kalian boleh pakai kapan saja ya. Jadi di kapanpun, dimanapun, ataupun dalam setiap kali duduk meditasi, ini kalian boleh pakai objek yang mana saja dari 4 ini.
Today I gave every yogi to use the 4 weapons, no? Sometimes Buddha Nusati, sometimes Metta, sometimes Asubha, sometimes Metta Nusati. Ya, No? jadi hari ini Shadow memberikan 4 senjata ya kepada para yogi ya, untuk bermeditasi, yaitu adalah Buddha Nusati, Metta, Asubha, dan Marana Nusati. So Buddha Nusati, you can develop the Arahant quality also okay. Arahant, no? Buddha are free from the kilesa, no? Very far from kilesa, no? Nah, jadi untuk berlatih meditasi Buddha Nusati ataupun perenungan terhadap kualitas Buddha, kita bisa merenungkan kualitas Buddha berulang-ulang ya. Contohnya kualitas arahang, 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 arahang seperti itu ya. Jadi sambil kita mengulang, kita harus mengerti artinya. Jadi arahang itu adalah seseorang yang telah terbebas yang telah terbebas dari kekotoran batin dan sudah sangat jauh dari kekotoran batin. Some people asking, when that practicing Buddha Nusati, why that take Buddha image first like that? Because without taking Buddha image, directly can practice or not, no? Can, but if we take the Buddha image, why? Or this Buddha has such kind of quality to know like that, no? Ya, jadi biasa ketika kita berlatih Buddha Nusati, kadang kita dianjurkan untuk memunculkan dulu gambar Buddha yang pernah kita lihat ya, misalkan rupa Buddha ataupun suatu rumpang Buddha yang pernah kita lihat. Nah, tapi sebenarnya hal ini adalah opsional ya. Jadi ada yang bilang apakah bisa tanpa memunculkan gambar Buddha ini kita langsung merenungkan saja kualitas Buddha arahang seperti itu. Jawabannya adalah bisa ya gitu. Tapi kadang biasanya ketika kita memunculkan gambar Buddha terlebih dahulu, itu akan lebih mudah kita nanti meditasinya karena kita bisa merenungkan bahwa gambar Buddha yang kita munculkan ini memiliki kualitas yang kita renungkan. Jadi itu akan meditasi kita akan jadi lebih mudah. So Buddha is a human being, no? Not Deva, no? So to understand, we also take the Buddha image. Buddha is a real human being. And also Buddha has a such kind of quality like that. Ya, ketika kita merenungkan kualitas Buddha juga kita harus merenungkan bahwa Buddha itu adalah manusia ya, jadi bukan dewa. Jadi kita merenungkan ketika kita memunculkan gambar Buddha tersebut, kita merenungkan bahwa oh ada manusia yang bisa mencapai kualitas seperti ini gitu. Jadi pada saat itu meditasi kita akan menjadi lebih mudah. So Buddha is not like God the God. No? So Buddha is a human being, and Buddha also had a before the renounce the war, Buddha also had the wife, Buddha also had the son. No? Ya, jadi kita harus mengerti bahwa Buddha itu bukan Tuhan ya, bukan dewa, bukan Tuhan gitu ya. Dan juga kita harus merenungkan bahwa sebelum Buddha mencapai pencerahan, Buddha ini ya manusia biasa seperti kita. Dia memiliki anak istri gitu ya. Before enlightenment, we not call the Buddha. After getting the 7 Jnana, at the time we also call the Buddha because the quality. Ya, jadi sebelum Buddha itu mencapai pencerahan, beliau itu tidak dipanggil sebagai Buddha ya. Tapi setelah beliau mencapai pencerahan, setelah beliau mencapai kemahatauan ya, baru setelah itu baru setelah itu orang itu dipanggil sebagai Buddha ya. Jadi kita ketika merenungkan bahwa oh ada manusia yang bisa mencapai kualitas seperti ini. Therefore, if you visualize the Buddha image, after that you change to the Buddha image to the Buddha quality. No? Jadi pada saat itu ketika kita berlatih meditasi Buddha Nusati, pertama kita memunculkan dulu gambar Buddha yang pernah kita lihat, lalu setelah muncul gambarnya baru kita merenungkan kualitas dari Buddha yang seolah-olah Buddha yang sesungguhnya itu. At that time, Buddha image disappear, also no problem. You continue the Buddha quality fully. No? Tapi ketika nanti setelah berapa lama gambar Buddhanya itu hilang, itu tidak masalah ya. Yang penting kita tetap fokus pada objeknya, yaitu adalah kualitas dari Buddhanya yang kita ulang-ulang. Itu misalkan arahang dan sebagainya. Yeah, how long should practice Buddha Nusati as you wish? No, no limitation. No. Nah, lalu misalkan ada pertanyaan, berapa lama harus kita berlatih meditasi Buddha Nusati? Jawabannya adalah terserah kita, semaunya kita, selama apapun boleh. After that, you can change the Anapana also. No, anytime. No. Ya, setelah puas bermeditasi Buddha Nusati, kalian boleh mengganti objeknya ke meditasi Anapana ya, kapanpun yang kalian mau. Anapana adalah meditasi dengan objek keluar masuknya nafas. Anapana, no, important is to appear the nimitta. No. So before appear nimitta, the object is a breathing in, breathing out only. No. So for beginner, always pay attention the breathing in, breathing out as object. No. Before appear nimitta. No.
Ya, saya udah mengatakan untuk berhasil dalam meditasi anapana, keluar masuknya nafas, itu kita memerlukan yang namanya nimitta ya nantinya gitu ya. Nah, tapi selama nimitta itu belum muncul, objek kita adalah memperhatikan keluar masuknya nafas gitu. Jadi kita harus terus memperhatikan keluar masuknya nafas sampai nanti nimitta muncul. So therefore, for beginner, not yet appear the nimitta, the light, no? So the touching point also we call the nimitta. The cause altogether samadhi, no? So touching point also important, therefore for beginner, no? So you place your mind at the touching point and you watching the breathing in, breathing out, no? Ya, sebelum nimitta atau cahaya itu muncul ya, pada saat itu ya kita memperhatikan hanya keluar masuknya nafas ya. Tapi bisa dibilang bahwa objek objek kita adalah mengetahui keluar masuknya nafas di titik sentuh ya, yaitu di sekitar area lubang hidung ataupun atas bibir ya. Jadi lokasi itu, titik sentuh itu bisa disebut juga sebagai nimitta, yaitu adalah sebagai apa ya, kondisi yang akan menyebabkan munculnya konsentrasi ataupun samadhi. So Buddha, no, encourage the place for meditation for anapana, no, the forest, the food or the tree, the empty heart, the quiet place, like our sima like that, no. Now just our lower sima very quiet, right? Mm. Ya, Buddha memberikan anjuran ya bagi seseorang yang ingin berlatih meditasi anapana, maka hendaknya seseorang itu pergi ke tempat-tempat yang ini yang diajarkan oleh Buddha. Pertama adalah ke hutan, ataupun kedua adalah ke bawah pohon, ataupun yang ketiga adalah ke suatu tempat yang sepi ya. Jadi contohnya misalkan tadi Sima yang tempat kita tadi melakukan acara itu juga cukup sepi sebenarnya. Yeah, tomorrow after 7:30, chanting, continue meditate there, no. Ya, besok kalau misalkan setelah kita chatting jam 7.30 di sana ya, bagi yang mau melanjutkan meditasi di sana boleh. Yeah, can meditate there, no. So, but I chanting here only. You cannot hear my sound maybe, no. Okay. Even dining hall can do. Okay. Okay, tomorrow I a little bit reduce my. Hmm. Ya, tapi besok Sedo setelah chatting ya Sedo akan lanjut chatting di sini gitu ya. Jadi kalau kalian mau lanjut di sana tidak masalah. Okay, posture for meditation. Sit down. No, having fold the leg crosswise. Set the body erect. Because anapana is more important. No, should be erect your body. No, to be smoothly go in go out. Nah, lalu ada beberapa postur yang dianjurkan oleh Buddha ya, yaitu pertama adalah postur duduk ya. Setelah duduk dianjurkan untuk menyilangkan kaki ya, ataupun yang ketiga adalah untuk menegakkan tubuh ya. Jadi kenapa kita harus menegakkan tubuh? Karena kalau tubuhnya tegak itu baru nafas itu akan lebih mudah keluar dan masuk dari pernafasan kita. Jadi lebih mudah untuk diamati. So you can see any posture, no, half lotus or full lotus or no, any posture you can use. No? Ya, tapi sebenarnya postur duduknya kalian bisa pilih salah satu dari yang di layar ini ya. Tidak harus menyilang penuh, bisa menyilang setengah ataupun tidak saling tumpang tindih ataupun ditaruh ke belakang itu juga boleh. So cushion also important, no? Suitable cushion, not too high, not too hard, not too soft. No? Ya, alas duduk juga itu penting ya. Jadi ataupun ganjalan bokong, ganjalan bokong itu juga penting. Apa kita harus mencari yang sesuai gitu, yang tidak terlalu keras, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu lembek. Can use a chair also, no? Ya, ataupun kalau misalkan Anda tidak bisa duduk di lantai, Anda bisa duduk di kursi bermeditasi juga boleh. So standing meditation and walking meditation is important, no? So meditation not only sitting, no? Lying down, standing, walking, no? Every posture, trying, meditate. No? Nah, selain posisi duduk, selain postur duduk, meditasi berjalan dan meditasi berdiri itu juga penting ya gitu. Jadi meditasi itu bukan hanya duduk saja gitu ya. Jadi di dalam segala postur tubuh kita harus bermeditasi, entah itu sedang berjalan, duduk maupun berbaring. We need the special people always showing the standing meditation and walking meditation here. Because many people not meditate the standing and walking. No? Who want to show tomorrow? Ya, kata saya dong, kita butuh orang yang
lebih sering meditasi jalan dan berdiri gitu ya, karena biasa jarang kelihatan yang meditasi jalan ataupun berdiri. Besok siapa yang mau meditasi jalan atau berdiri kata saya. Upabasa can show and walking meditation slowly to other people to admire. Oh, Upabasa also meditating like that. Oh, we should try like that. Okay. Okay, try. Try. No? Or somebody else see the Upasa, no? Tomorrow. Okay. Okay, so important thing. Should not find the blood. No, some people, some yogi, they are very worried. We are meditate to get rid of the stress. No. That is another they are more stress. Do not find the blood. No, do not create the blood. No. Nah, tapi yang beberapa hal yang harus kita catat ya untuk ketika kita berlatih meditasi anapana ini, keluar masuknya nafas ini, pertama adalah hendaknya kita tidak perlu mencari-cari nafas gitu ya, karena banyak orang mereka khawatir nafas saya di mana gitu, saya tidak bisa menemukan nafas saya gitu. Jadi mereka ketika meditasi malah tambah stres gitu ya. Jadi pada saat itu hendaknya rileks dan tidak perlu mencari-cari nafas, nanti dia akan muncul sendiri ya. Ataupun yang kedua kita harus hendaknya tidak membuat-buat nafas gitu ya. And also should not control the blood, should not follow the blood, should not make purposely the touching point clear also. Just play the mind on the touching point and watch the blood which is touching on that point. Ya, lalu yang ketiga adalah kita hendaknya tidak mencoba untuk dengan sengaja mengatur nafas ya. Ini juga harus diperhatikan. Yang keempat adalah kita hendaknya tidak mengikuti nafasnya masuk ke dalam tubuh ataupun keluar tubuh gitu ya. Jadi kita cukup menunggu di titik sentuh saja. Lalu yang kelima adalah kita hendaknya tidak terlalu terfokus pada titik sentuh gitu. Tidak perlu tenaganya terlalu ekstra gitu. Jadi tidak perlu membuat titik sentuh itu menjadi sangat-sangat jelas, itu tidak perlu seperti itu. Jadi cukup dengan rileks kita menempatkan perhatian kita pada titik sentuh, yaitu di sekitar area lubang hidung ataupun atas bibir, dan cukup menunggu di sana dan memperhatikan nafas masuk yang keluar dan masuk melalui sana. Sometimes, no, restless mind a lot, no. Restless mind a lot. At that time, you can use the counting method. Take breathing out, both as one. No, count no less than 5, no more than 10. Up to 8 also okay. No, standard method. No. Ya, kalau ketika kita meditasi itu banyak pikiran mengembara ya, ataupun pikiran itu tidak tenang dan resah gitu ya. Jadi pada saat itu kita bisa menggunakan objek anapana ini dengan metode hitung ya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita nafas masuk, keluar, kita hitung 1, nafas masuk, keluar, kita hitung 2, masuk, keluar 3, 4, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, hitungan ini kalau bisa itu tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 10. Jadi biasanya yang kita biasa gunakan adalah 8. Let's go quickly counting method. Try that today, tomorrow, quickly counting method. No? Jadi ini adalah cara menghitung nafas yang dengan cara cepat gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba hari ini atau besok juga boleh. So Anapana practice, number 1 is a long diga, number 2 is a short rasa. No? So beginner should start there, long or short. No? Whether long or short meaning is that you should not control your breathing. No, as natural breath, you must try to know breathing in, breathing out only. So whether long or short, we call this guy number 1, number 2, the step. No? Ya, jadi kalau misalkan menurut instruksi dari Buddha ya, sebenarnya tahap 1 dan tahap 2 dari meditasi anapana ini adalah ketika ada nafas masuk itu panjang, kita mengetahui nafas masuk itu panjang. Ketika nafas keluar itu panjang, kita mengetahui nafas keluar itu panjang. Ataupun ketika nafas masuk itu pendek, kita mengetahui itu pendek. Ketika nafas keluar itu pendek, kita mengetahui itu pendek. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak membuat-buat nafas. Jadi nafas sebagaimana adanya. Kalau nafasnya panjang ya kita ketahui sebagai panjang. Kalau nafasnya pendek kita ketahui sebagai nafas pendek. Jadi tidak perlu membuat-buat nafas. Concentration is higher, restless minds also reduce. At that time, you know the whole blood. No? Ya, itu adalah tahap 1 dan 2 ya, yang mengetahui nafas masuk yang panjang ataupun pendek. Nah, kalau misalkan konsentrasi makin
makin tajam, makin tinggi, maka kita bisa masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah Sabakaya Patisangwedi ataupun mengetahui keseluruhan tubuh nafas. Jadi pada saat itu pikiran mengembara itu sudah berkurang jauh. So concentration is a higher, breathing in, breathing out, no? Automatically become the accepted, no? Nah, lalu kalau kita bisa terus melatih di tahap ketiga ini tanpa pikiran mengembara ataupun dengan minim pikiran mengembara, maka kita bisa masuk ke tahap yang keempat, yaitu nanti secara otomatis ketika konsentrasi itu meningkat, maka nafas itu akan perlahan-lahan menjadi halus dan menjadi tenang. Therefore, this four step, long, short, the whole breath, settle breath, no? They go smoothly is better, no? Jadi sebenarnya dari tahap 1, 2, 3, dan 4 ini mereka itu secara kalau bisa melajunya secara otomatis, secara alami itu jauh lebih baik ya dari nafas panjang ataupun nafas pendek, lalu ke memperhatikan keseluruhan tubuh nafas tanpa pikiran mengembara dan sampai nafasnya itu menjadi halus. This long and short stay, although you can use the counting method, no? Jadi pada tahap 1 ataupun 2 ketika nafas itu panjang ataupun pendek, kita bisa menggunakan metode hitung seperti yang tadi. So in the due time, I will ask every yogi, why is that you are level now, long or short or the whole breath? Nanti ketika interview ya, saya mungkin akan tanya kepada setiap yogi ya, kalian sekarang lagi di tahap yang mana? Tahap 1, 2, ketika nafasnya masih memperhatikan nafas panjang atau pendek, ataupun apakah kalian sudah mencapai tahap 3 sampai kalian bisa memperhatikan keseluruhan tubuh nafas tanpa pikiran mengembara. Any question? Ya, sejauh ini apakah ada pertanyaan? If no question, you can meditate now. Tomorrow continue. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita mulai meditasi ya sekarang. Besok lanjutkan lagi. Meditate until the 8:30 according to schedule, right? Ya, kita meditasi sampai 8.30 ya, sesuai jadwal.